Selamat pagi, kita ketemu kembali pada mata kuliah elektronika pada semester antara atau pada semester pendek tahun ini. Kita akan membahas materi mengenai hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini diberikan nama hukum Ohm berdasarkan penemunya yaitu George Simon Ohm. George Simon Ohm pada tahun 1826. Dia melakukan eksperimen antara sumber tegangan, ini adalah sumber tegangan yang dapat diubah-ubah dari 0 sampai 12 volt dengan kenaikan 22 volt dan sebuah lampu sebagai bebannya, dimana dalam lampu ini nanti kita kenal suatu besaran baru yang namanya resistansi. Dipasang suatu alat ukur yaitu amperemeter, kemudian diukur arus yang melalui rangkaian tersebut atau arus yang melalui beban lampu ini. Di sini diberi lambang, kita lihat lambangnya adalah garis ini, lambang arusnya. Dia menggunakan lambang yang putus-putus seperti ini, baru dikasih tanda panah. Berarti bahwa ini adalah penggambaran dari arus. Ini adalah penggambaran dari arus elektron. Nah, sedangkan jika kita menggunakan arus listrik yang kita kenal atau arus konvensional, biasanya digambarkan dengan garis yang lurus. Dan dia keluar dari terminal positif atau kutub positif dari sumber tegangan. Ini kutub negatifnya, karena lihat lambangnya. Ini berarti yang panjang itu kutub positif, sedangkan yang pendek ini kutub negatif. Ini ada beberapa buah sumber tegangan. Ini anggap saya kalau baterai, ini berarti baterai yang pertama, ini baterai kedua, baterai ketiga, 4, 5, dan 6. Dan di setiap baterai ini sumber tegangan ini nilainya adalah 2 volt. Kemudian di sini ada saklar yang ini yang bisa dipindah-pindahkan. Pertama diletakkan di 2 volt, kemudian diukur berapa arus yang melaluinya, kemudian 4 volt dan seterusnya sampai ke 12 volt. Di sini didapatkan bahwa ternyata ada hubungan antara tegangan yang diberikan terhadap arus yang terukur pada amperemeter ini. Nah, ternyata ada hubungannya. Jika semakin besar tegangan yang diberikan, ternyata arusnya juga semakin membesar. Kemudian berdasarkan percobaan tersebut, Ohm memberikan rumus matematika atau hubungan matematis antara tegangan dengan arus yang didapatkan, bahwa tegangan sebanding dengan arus yang ada pada rangkaian. Kemudian ada tetapan kesebandingannya yang disebut dengan resistansi. Untuk menghilangkan tanda sebanding ini ada satu besaran disebut dengan resistansi R. Kemudian untuk menghitung arus dari hubungan ini, bahwa tegangan arus adalah tegangan yang diberikan dibagi dengan resistansi yang ada pada lampu tersebut, pada beban tersebut. Ini adalah bebannya. Dan ini resistansinya pada sini dia tidak berubah. Nanti pada bagian akhir kita akan membahas bagaimana hubungan secara grafik antara tegangan dan arusnya. Bagaimana kita lihat apakah linear atau non linear. Tapi dari sini kita bisa dapatkan bahwa hubungan antara tegangan dan arus adalah yang linear, dimana nanti dia punya kemiringan atau gradien adalah menyatakan besar dari resistansinya, atau kita kenal dengan bahasa yang kita sehari-hari adalah kata-kata hambatan. Resistansi yang ini adalah kita kenal dengan istilah hambatan. Sedangkan tegangan sendiri, besaran tegangan ini kita menggunakan satuan volt. Untuk arus kita menggunakan satuan ampere, dan resistansi atau hambatan kita gunakan satuan ohm. Contohnya pada sebuah rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan, kemudian diberi penghantar, dan di sini ada sebuah resistor, di mana setelah disambungkan
antara kutub positif dan negatif, kemudian ada arus elektron yang dari terminal negatif ini ke arah sini, dia melewati sini, kemudian muncullah arus. Munculnya arus elektron menghasilkan arus pada rangkaian tersebut. Nah, besarnya arus kita dapat menghitung. Bisa di sini kita lihat bahwa sumber tegangan itu nilainya 6 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan adalah 6 volt, kemudian besarnya tehanan atau nilainya resistansi atau hambatan pada resistor ini kita kenal nama resistor. Resistor adalah suatu perangkat elektronik yang mempunyai sifat resist, menahan dari arus. Yang besarnya adalah 3 ohm. Maka kita bisa menentukan arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah dengan menggunakan hukum Newton tadi, hukum ohm tersebut, bahwa arus sama dengan tegangan dibagi dengan nilai resistansi pada rangkaian tersebut. Maka di sini adalah tegangannya 6 volt dan resistansinya atau hambatannya adalah 3 ohm. Maka kita dapatkan bahwa arus yang ini bukan volt ya, ini ampere, arus yang mengalir adalah 2 ampere. Nah, sekarang kita lihat ada kasus-kasus khusus di mana jika voltase atau tegangan yang diberikan besar sekali, tetapi kok bisa menghasilkan arus yang kecil. Ternyata pada rangkaian tersebut resistansi atau nilai hambatan sangat besar. Di sini kita contoh, kita memberikan tegangan yang besarnya 1000 volt atau 1 kilovolt, 1 kilovolt. Ternyata arus yang dihasilkan pada rangkaian tersebut hanya 0,001 miliampere. 0,1 ampere ya, atau 1 miliampere. Ini 1 miliampere. Ternyata hambatannya, jika saya buat dalam gambar begini, saya punya sumber tegangan, kemudian di sini adalah hambatan. Ternyata di sini saya berikan adalah 1000 volt. Kemudian melewati ini satu hambatan, ternyata saya ukur dengan amperemeter di sini, ternyata dia 1 miliampere, sangat kecil sekali. Oh, ini disebabkan karena nilai hambatan pada rangkaian tersebut, nilai R-nya ini sangat besar, 1 mega ohm atau 1 juta ohm. Nah, ada kasus juga tegangan yang diberikan sangat kecil, tetapi arusnya sangat besar. Ini karena hambatan pada rangkaian tersebut sini ini kecil, sangat kecil saja. Di sini contohnya jika ini adalah 6 volt, kemudian hambatan ini ternyata adalah 1 mili ohm atau 0,001 ohm, maka arus yang mengalir pada hambatan ini itu sangat besar. Yang ini 1 miliampere, padahal dia punya tegangan 1000, ini hanya 6 volt, tapi dia punya arus 600 miliampere, 600 kali lipat dibanding kasus yang di atasnya. Jadi kita gunakan bahwa I-nya sama dengan V per R, kita dapatkan bahwa tegangannya adalah 6 volt dibagi dengan 1 mili ohm, dapatnya adalah 600 miliampere. Sangat besar sekali dibandingkan yang kasus pertama. Jadi bisa ya, dalam satu rangkaian tegangannya besar, ternyata arus yang mengalir sangat kecil sekali. Ini disebabkan karena penggunaan resistor atau resistansi dari resistor tersebut atau bebannya itu sangat besar. Dan ada juga kasus di mana tegangan yang diberikan sangat kecil tetapi menghasilkan arus yang sangat besar. Ini jika tegangan itu dikenakan pada suatu hambatan atau suatu resistor atau suatu resistansi yang sangat kecil. Makanya nanti kita kenal bahwa tegangan ini dia berbanding terbalik dengan R-nya. Ini adalah contoh-contoh, beberapa contoh penggunaan dari hukum Newton. Jika di rumah, ini contoh pada penggunaan listrik luar negeri ya. Pada listrik luar negeri, mereka menggunakan jaringan listrik dengan tegangan 120 volt. Sedangkan kalau di Indonesia, kita menggunakan jaringan listrik dengan besarnya 220 volt. Jika Anda ingin mengerjakan ini dengan contoh soal dalam negeri, Anda ganti saja tegangannya, gunakan 220 volt bukan 120 volt. Ini ada pemanas, suatu pemanas air.
yang hambatan dalamnya, hambatan dari pemanas listrik kita tahu besarnya adalah 8 ohm, ini R-nya 8 ohm. Kemudian pemanas ini dihubungkan pada suatu sumber tegangan listrik rumahan yang besarnya adalah 120 volt. Maka kita dapat menentukan berapa arus yang mengalir pada pemanas tersebut dengan menerapkan hukum Ohm, menerapkan hukum Ohm, bahwa I sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi dari peralatan elektronik tersebut. Kita dapatkan adalah 120 dibagi dengan 8 ohm. Kita dapatkan nilainya adalah sebesar 15 ampere. Sangat besar sekali ya, dan tegangan sebegini sangat bahaya untuk manusia ya. Bisa menyebabkan kematian jika terkena arus yang 15 ampere dengan tegangan 120 volt. Contoh kedua, jika saya punya bola lampu, kemudian bola lampu tersebut kita hubungkan pada sumber tegangan 120 volt, di mana pada bola lampu tersebut mempunyai hambatan sebesar 2400 ohm dan tegangan yang kita gunakan adalah 120 volt. Maka kita bisa menghitung buat arus yang mengalir pada bola lampu, yaitu tegangan dibagi dengan resistansinya 120, ini salah ya, 120 volt dibagi dengan 2400 ohm. Kita dapatkan nilainya adalah, ini setengahnya 1/20 ya, 1/20 ohm atau 0,05 ampere. 0,05 ampere atau 50 mili ampere. Ini kalau dirubah bisa menjadi 50 mili ampere. Sekarang kita telah bahas mengenai besaran yang pertama dari hukum Ohm adalah arus. Bahwa arus adalah pembagian antara tegangan dan resistansi. Sekarang kita bicara mengenai tegangan. Tegangan adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dikalikan dengan besar bebannya, beban resistansi dari beban yang terhubung pada sumber tegangan tersebut. Ini ada contoh sebuah resistor kita hubungkan dengan sebuah baterai. Ternyata dalam resistor yang besarnya 12 ohm, kita punya resistor yang nilainya 12 ohm. Ternyata kita lakukan pengukuran dengan amperemeter di sini, kita dapatkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 2,5 ampere. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa sih tegangan yang kita gunakan, yaitu bahwa P dari mana kita tadi I sama dengan V per R, maka V akan sama dengan arus dikali dengan resistansinya, berarti sama dengan 2,5 dikalikan dengan 12. Kita dapatkan ini sama dengan 30 volt. Berarti tegangan yang kita gunakan sebesar 30 volt. Kita lanjutkan pada kasus yang ketiga, yaitu kita menentukan besarnya resistansi dari suatu rangkaian listrik. Di sini ada saya punya sumber tegangan besarnya 12 volt. Di sini lihat besar dari tegangan ini adalah 12 volt. Kemudian dihubungkan pada suatu lampu motor. Ternyata dilakukan pengukuran dengan amperemeter, kita dapatkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,16 ampere. Dengan menerapkan hukum Ohm, kita dapat menemukan berapa sih hambatan yang ada pada lampu tersebut. Sedangkan bahwa dengan tadi kita ketahui bahwa I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R, maka di sini R sama dengan V dibagi dengan I. Nah, kita dapatkan bahwa V dibagi dengan R sama dengan tegangannya adalah 12 volt, kemudian ininya 0,16. Kita dapatkan nilainya adalah sebesar 75 ohm. Berarti hambatan yang dimiliki oleh lampu tersebut sebesar 75 ohm. Sekarang kita kembali membahas bagaimana sih hubungan antara tegangan dan arus.
Kita lakukan penelitian, perhitungan. Saya mempunyai sumber tegangan yang dapat dirubah dari 0 sampai 12 volt, dan saya hubungkan kepada suatu resistor yang atau suatu tahanan yang besar resistansinya sebesar 2 ohm. Ini tegangannya saya bisa rubah dari 0 sampai 12 volt. Sedangkan ini resistor ini besarnya 2 ohm. Kemudian saya lakukan pengukuran. Setelah itu saya melakukan pengukuran, saya catat dalam suatu tabel. Pada saat 0 tegangan belum ada, ternyata arus yang terukur di amperemeter ini, ternyata arus yang diukur di sini juga nilainya 0. Nah, kemudian saya naikkan ini menjadi 2 volt, ternyata arus yang mengalir pada amperemeter yang ini saya terukur sebesar 1 ampere. 4 volt ternyata menghasilkan 2 ampere. 6 volt menghasilkan 3 ampere, dan seterusnya sampai ke 12 volt menghasilkan 6 ampere. Kemudian gambar dari data ini saya buat dalam satu grafik hubungan antara tegangan, ini adalah sumbu tegangan, dan sumbu X-nya adalah tegangan, sedangkan sumbu Y-nya atau kita kenal dengan ini adalah sumbu aksisnya, sedangkan ini sumbu absisnya, ini sumbu ordinatnya. Ini adalah arus. Kita masukkan angka-angka yang ada pada ini. 0, dia nilainya 0, saya bikin warna merah ya. Kemudian 2 ternyata 2 volt ternyata nilainya 1 volt. 4 volt nilai arusnya adalah 2 ampere. Kemudian 6 adalah 3 ampere, dan seterusnya. Saya berikan tanda ini. Kemudian saya menarik garis antara titik-titik data tersebut. Kita lihat bahwa bentuknya adalah garis lurus. Garis lurus hubungan antara V dan E dan I, maka kita kenal hubungan antara tegangan dan arus adalah hubungan yang linear. Hubungan yang linear. Jika V semakin membesar, maka arusnya juga semakin membesar. Sedangkan gradien dari kemiringan dari grafik ini memberikan informasi mengenai nilai resistansi dari hambatan yang kita gunakan. Kemiringan dari sini atau tangen alfanya itu adalah nilai dari resistansinya. Kita lanjutkan lagi bagaimana hubungan antara arus dan resistansi. Nah, sekarang kasusnya lain. Tegangannya kita tetapkan bahwa sumber tegangan ini kita tidak bisa rubah-rubah, tapi saya menggunakan resistor yang dapat diubah-ubah. Contohnya kita menerapkan resistor yang namanya potensiometer. Kalau di sini saya menggunakan potensiometer yang bisa dirubah, potensio dapat dirubah-rubah dari 2 sampai 12 ohm, atau saya menggunakan dekade box. Dekade box itu ada alat yang bisa merubah-rubah nilai tahanan dari piranti tersebut. Kemudian saya memasangkan satu alat ukur ampere meter. Kemudian saya mengukurnya. Ternyata dari hasil pengukuran pada tegangan yang tetap, tegangannya ini selalu tetap 12 volt. Ternyata saya pertama menggunakan 2 ohm, ternyata arus yang mengalir besar sekali, 6 ampere. Nah, kemudian saya naikkan resistansi pada bagian yang ini, saya tambah 2 menjadi 2 ohm, ternyata arus yang mengalir menurun menjadi 3 ampere, dan seterusnya sampai dengan pada 12 ohm ternyata didapatkan arusnya yang mengalir tinggal 1 ampere yang mengalir pada rangkaian ini. Kemudian saya menggambarkannya ini pada saat 2 ohm ternyata arusnya 6 ampere. Untuk 2 dia 3 ampere. Pada 6 ohm ternyata 2 ampere, dan seterusnya sampai 12 volt. Kemudian saya hubungkan garis-garis tadi di titik data, kemudian saya dapatkan bentuknya seperti ini. Dia tidak berbentuk garis lurus, tapi dia garis yang melengkung. Berarti dia non linear. Dia tidak linear. Jadi hubungannya tidak linear. Hubungan antara arus dan tahanan atau tahanan dengan arus ini, bawahnya sumbu X-nya adalah tahanan, sedangkan sumbu Y-nya adalah arus yang mengalir pada rangkaian ini, berbentuk seperti kurva ini atau berbanding terbalik.
Kemudian kita lihat bahwa ternyata I dengan V ini dia berbanding terbalik ini. Dia tidak linear. Kalau linear itu dia bentuknya tidak seper-seper, tapi dia macam tadi V itu dengan I adalah dikalikan dengan R, ini linear. Kalau yang begini tidak linear atau kebalikan dari linear. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, bahwa jika saya sudah mempunyai arus, tegangan, dan resistansi, kemudian saya bisa menghitung daya. Daya ini adalah istilah dari usaha persatuan waktu atau disebut dengan laju perubahan usaha atau laju perubahan energi. Satuannya adalah watt, adalah satuan perkalian antara volt dengan ampere. Itu menghasilkan satuan watt yang menghargai suatu peneliti James Watt. James Watt ini sangat terkenal dengan mesin wattnya ya. Kemudian di sini kita bisa menghitung bagaimana antara daya dan energi kita bisa konversikan antara daya listrik dalam satuan mekanik dan daya listrik nanti dalam satuan kelistrikan. Kita contoh diterapkan dari daya, di mana daya tadi kita ingat bahwa P ini singkatan dari power, adalah tegangan dikalikan dengan watt arusnya. Nanti ada bentuk-bentuk yang lain lagi dari P dikali ini. Suatu pemanas roti menerima arus 10 ampere ketika dihubungkan dengan sumber tegangan ini 10 ya. Ini 10 ampere. Tegangannya 120 volt. Berapa daya? Daya dari pemanas roti tersebut. Sekarang bahwa daya itu sama dengan P dikalikan dengan I. Tegangannya sebesar 120 volt. Kemudian dikalikan dengan arus yang mengalir pada pemanas roti tersebut adalah 10 ampere, maka dayanya adalah 1200 watt, atau kadang ditulis dalam bentuk dibagi 1000 menjadi 1,2 kilowatt. W-nya huruf besar ya. Dan kemudian nanti ini bisa ditransfer menjadi energi panas, berapa energi panas yang dihilangkan. Nantinya kita bisa menghitung seperti itu dengan menggunakan satuan tertentu, seperti kita kenal bahwa hubungan antara kalori dan joule nilainya adalah 4,2 kalori. Contoh selanjutnya adalah saya punya sebuah bola lampu yang saya ketahui dayanya. Daya lampu itu ada tulisannya setiap kita membeli, dayanya adalah 300 watt. Sedangkan nanti saya ini ingin menggunakannya pada tegangan 120 volt. Berapakah arus yang mengalir? Dari data tersebut bahwa ini adalah dayanya dan ini adalah tegangan yang akan saya pakai, saya bisa menghitung berapa arus yang mengalir. Bahwa kita ketahui bahwa P sama dengan I dikali V atau P sama dengan V dikali I, maka arus yang mengalir pada lampu ini, pada jaringan ini adalah P dibagi V, dimana P-nya nilainya 300, sedangkan tegangan yang digunakan adalah 120. Besarnya adalah 2,5 ampere. Kemudian ini contoh yang sama, berapa tanya arus lagi, pada ini sama yang tadi belum diganti. Sekarang ini adalah ternyata bahwa daya yang tadi kita hitung itu bisa berubah menjadi bentuk energi yang lain, karena ini kita punya energi listrik, kemudian dia berubah menjadi energi panas. Itu yang kemudian kita kenal dengan nama disipasi atau penghilangan energi. Energi yang dihasilkan menjadi energi yang lain, kemudian energi itu menjadi hilang. Dalam istilah kelistrikan disebut disipasi. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan HP Anda panas, berarti sebagian energi itu berubah menjadi energi panas, kemudian kita kenal dengan nama disipasi. Daya tadi bentuk usul adalah P sama dengan V dikali I. Kemudian kita ingat bahwa melalui hukum Ohm bahwa V itu sama dengan I dikali R, maka rumus ini bisa berubah menjadi V I kali ini, kita ganti V-nya dengan I kali R, kemudian kita kalikan dengan R, maka ini sama dengan I R. Ini I ya.
Jadi I kuadrat kali R. I kuadrat kali R. Ini bentuk lain dari ini, bisa bentuknya P sama dengan I kali P, atau P sama dengan I kuadrat kali R. Ini ada contoh soal. Hitunglah daya pada rangkaian yang sumber tegangannya sebesar 100 volt dan menghasilkan dengan alat ukur ternyata ada 2 ampere pada resistansi sebenar 50 ohm. Berapa sih dayanya? Berarti P, karena kita tahu adalah ininya, maka dia gunakan I kuadrat dikali R. I-nya adalah 2 ampere kuadrat dikali dengan 50, sama dengan ini 4 kali 50 adalah 200 watt. Kemudian nomor 8, contoh ke-8, hitunglah daya pada rangkaian yang sumbernya sebesar 100 volt, sumber tegangannya menghasilkan 4 dan 25. Ya, sama dengan di atas bahwa P sama dengan I kuadrat dikali R. I-nya adalah 4 kuadrat dikali 25, sama dengan 4 kali 25 sendiri adalah 100 kali 4 berarti adalah 400 watt. Ini adalah bentuk-bentuk lain dari rumus daya. Ini adalah bentuk yang kita kenal. Kemudian ini adalah kalau diketahui P dikali I, kita bisa menggunakan I-nya dan tegangannya atau arusnya. Kalau kita menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat R, kita dapat menemukan nilai tahanannya. Kemudian diketahui P dan dayanya dan arusnya. Untuk bentuk yang ketiganya adalah P sama dengan P kuadrat dibagi dengan R, dan ini adalah bentuk turunan-turunannya. Jadi ada bentuk 3 persamaan utama, kemudian ada turun-turunannya. Jadi kita lihat ada 9 bentuk persamaan ya. Contoh, berapakah arus yang diperlukan 600 watt pada tegangan 120 volt? Nah, di sini kita lihat yang itu hanya P dan V. Kemudian kita ditanya arusnya. Berarti kita harus menggunakan persamaan yang menghubungkan ketiga besaran ini, bahwa P sama dengan P dikali I. Dari sini kita bisa menentukan, oh ternyata I-nya sama dengan P dibagi dengan V. Besarnya adalah 5 ampere. P dibagi V. Berapakah resistansi pemandu roti? Berarti kita ketahui P yang 600 watt dan V yang 120 volt, dan ditanya adalah R. Dari sini berarti kita harus menggunakan persamaan yang mengandung P, V, dan R. Makanya di sini adalah kita ingat tadi bahwa P sama dengan V kuadrat per R. Kemudian kita rubah, berarti R sama dengan V kuadrat per P. Dan kita hitung seperti ini, kita dapatkan bahwa resistansinya atau hambatannya sebesar 24 ohm. Sekarang kita di sini diketahui P-nya 600 watt, kemudian tahanannya sebesar 24 ohm. Kemudian ditanya berapakah arusnya. Berarti kita harus mencari hubungan antara P, I, dan R. Kita ketahui bahwa P sama dengan I kuadrat dikali R. Sehingga di sini I kuadrat sama dengan P per R, maka I sama dengan akar P dibagi R. Tinggal dimasukkan saja nilai P-nya 600 dan R-nya 24. 600 bagi 24, 25, kemudian akar dari 25 adalah 5 ampere. Kerusakan yang terjadi pada rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka berarti maksudnya ada rangkaian yang terputus. Dan rangkaian pendek maksudnya sini adalah korsleting ya. Yang rangkaian singkat, hubungan pendek yang rangkaian pendek. Kasus yang pertama adalah rangkaian terbuka. Ini rangkaian normal. Jika saya punya rangkaian normal seperti ini, maka ini lihat gambarnya adalah menggunakan tanda putus-putus, berarti itu adalah arus elektron dari terminal negatif, dia keluar dari sini karena elektron berada pada terminal negatifnya. Kalau kita menggambarkan arus konvensional, berarti kita gambarkan ke arah positif, dia keluar dari arah positifnya, dan tidak pakai putus-putus ya, tidak putus-putus. Ini ada putus-putus, berarti itu arus elektron. Kalau ini rangkaian yang normal, yang baik, ini akan terjadi arus.
kalau kita pasang amperemeter di sini, maka arus akan tercatat sebesar 2 ampere. Jika ini putus, dalam satu tahanan ini ada yang putus, maka kita ukur di sini, pasangkan dia punya amperemeter di sini, ternyata tidak ada arus yang mengalir. Karena pada rangkaian ini ada terjadi keputusan di sekitar sini. Ini kalau kita dapatkan seperti itu, berarti kerusakannya itu karena jaringan rangkaiannya terputus. Sekarang kasus kedua, jika seperti normal seperti ini, ada suatu sumber tegangan 10 volt yang dihubungkan pada sebuah resistor yang besar, resistansinya 5 ohm. Kita ukur, maka arus yang mengalir adalah I sama dengan V per R. V-nya 10 sedangkan R-nya 5, maka terukur 2 ampere. Jadi arus yang mengalir. Ketiga, kita terjadi kerusakan di sini, macam ada tiba-tiba ada suatu kabel yang terhubung langsung, karena ini resistansinya mendekati 0, dia 0, dan kabel yang terhubung langsung atau korsleting ini, maka arus ini dia tidak memilih melalui R ini, karena ini R yang besar 5 ohm, sedangkan yang satu ini 0, jadi karena dia memilih lewat yang tanpa ini. Pada saat di sini terjadilah suatu kerusakan, bahwa karena R-nya ini nilai resistansi dari kabel adalah kita ganti 0, maka arus yang terukur itu sangat besar sekali di sini. Kemudian karena arusnya sangat besar, dia punya daya akan sangat besar sekali, kemudian dia bisa membuat panas dan memutuskan kawat ini jika kawat ini tidak kuat menahan panas yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada ini ketika ini terjadi hubungan singkat. Begitu kira-kira kalau terjadi kerusakan pada saat yang terputus. Kalau pada itu tidak ada arus yang mengalir, pada ini arusnya sangat besar sekali dan sangat berbahaya untuk jika terjadi hubungan singkat atau yang kita kenal dengan nama korsleting. Jadi kita sangat berhati-hati ya, jika terjadi suatu korsleting akan terjadi arus tahanan yang mengecil, kemudian arus yang mengalir akan membesar, dan itu mengakibatkan daya yang besar, kemudian daya ini berubah menjadi energi panas dan dia bisa membakar kawat tersebut. Makanya kita biasanya kedengar kebakaran karena arus pendek. Terima kasih untuk telah mengikuti perkuliahan ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat, dan silakan untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan.